Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Segala puji serta syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat rahmat ya. Sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu gitu ya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada kecintaan kita, uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in salafus saleh, dan juga pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan sunnah dan risalah beliau hingga akhir zaman, insyaallah. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, khususnya mahasiswa prodi PS dan MBS 2017 yang berkenan hadir hari ini. Jazakumullah khairan jaza juga kepada tim asisten dan volunteer perpustakaan yang telah mensupport saya luar biasa ya, support untuk kegiatan kelas literasi informasi keempat hari ini, khususnya pelatihan aplikasi manajemen referensi Mendeley batch 3. Jadi kita sudah belajar atau mengajarkan atau mengadakan kegiatan untuk Mendeley ini sudah yang ketiga kali ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa dari teman-teman PS dan MBS sebelumnya sudah pernah ikut, atau ada yang sudah pernah juga mendapatkan materi ini, nanti tinggal kita perdalam saja ya, seperti itu. Oke, gimana, suara saya cukup jelas kah atau kurang jelas? Sudah jelas, Ibu. Jelas. Oke. Screen-nya sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya ada di depan laptop, jadi nanti kita sama-sama praktek ya langsung, supaya nanti bisa setelah pelatihan ini teman-teman bisa langsung mempraktekkan atau menggunakannya untuk tugas kuliah atau tugas akhirnya ya, seperti itu. Oke, baik, kita langsung saja. Sedikit perkenalan, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Tadi kan kata Abdurrahman, ini kita silaturahim ya sekalian ya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa udah saling kenal satu sama lain walaupun beda prodi. Mungkin dengan saya ada beberapa yang sudah pernah berinteraksi, tapi mungkin ada juga yang belum. Sedikit perkenalan saja, nama saya Fahmarianti. Saya pustakawan ya di Stay Sebi sejak 2004. Jadi waktu kampusnya masih di Ciputat. Alhamdulillah bergabung dengan Sebi. S1, S2 saya di UI, prodinya Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Saat ini saya sebagai kepala perpustakaan di Sebi, kemudian saya ngajar juga di UIN, dan tutorial online di UT. Ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi UT kan sudah lama ya PJJ seperti ini, jadi kita sekarang merasakan gitu ya, gimana rasanya belajar dari jauh ya, tidak bertemu langsung dengan dosennya. Oke, itu saja mungkin sedikit perkenalan saya. Itu ada nomor WhatsApp, kemudian ada IG, Facebook, email. Nanti setelah ini kita masih bisa berinteraksi lewat beberapa program perpustakaan yang lain, insya Allah ya. Oke, lanjut. Perkenalan tentang apa itu Mendeley. Kelihatan ya, ini tidak saya perbesar karena nanti saya mau bolak-balik ke share screen yang lain. Tapi kalau tidak terlihat nanti boleh saya perbesar. Nanti ini juga akan di-share untuk semua teman-temannya, semuanya dapat, jadi nggak usah dicatat, dipahami saja. Ini sedikit perkenalan tentang Mendeley. Kalau secara simpel, Mendeley itu membantu kita dalam penulisan karya ilmiah ya. Perbedaannya adalah kalau Mendeley ini punya fitur-fitur yang lain, yang membedakan dia dengan Word. Nah, nanti hari Rabu juga ada advance, kita belajar tentang Word, yang advance-nya, fitur-fitur Word untuk penulisan karya ilmiah. Perbedaannya dengan Word apa sih untuk penulisan karya tulis ya? Kalau Word kan bisa saja sebenarnya kita bikin citasi atau kutipan dan juga daftar pustaka secara online kan juga bisa ya. Tapi Mendeley ini punya fitur-fitur yang lain, nanti kita juga belajar ya, insya Allah. Yang berbeda dengan Word.
Kemudian kemudahan dalam Mendeley ini ada beberapa yang bisa teman-teman baca. Jadi nanti kita juga akan belajar menyimpan file yang belum di mute, mikrofonnya bisa di mute dulu. Silahkan teman-teman, atau Alvis mungkin bisa bantu untuk mute all. Di mute all aja, Alvis. Ini ada suara-suara yang agak ganggu. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jadi kemudahan dalam Mendeley itu lumayan banyak ya. Kalau buat kita yang sering nulis tuh ini akan sangat membantu. Jadi dia mudah mencari file atau dokumen di komputer atau laptop kita. Kalau biasanya kita simpen file di laptop, kadang-kadang kan suka lupa dia ya ada di mana kita simpan gitu ya, karena sudah lama downloadnya. Kemudian pas kita butuh mau nulis gitu ya, itu susah nyarinya. Nah, dengan Mendeley ini lebih mudah. Kalau di Word kan kita nggak nyimpan filenya ya, hanya simpan metadatanya saja untuk kebutuhan citasi dan daftar pustaka. Tapi kalau di Mendeley kita simpan sampai PDF filenya, seperti itu. Lalu mudah mencari dokumen ilmiah di internet, mengutip citasi referensi dengan otomatis, membuat citasi dan daftar pustaka berkali-kali. Ini khususnya buat yang sering menulis. Kalau kita nulisnya berkali-kali dan menggunakan referensi yang sama, kurang lebih ya sama. Biasanya kalau topiknya mirip-mirip kita pakai referensi yang sama. Itu akan mudah gitu ya. Kita nggak usah input satu-satu lagi seperti di Word. Kemudian membuat direktori publikasi dan perpustakaan digital pribadi di laptop. Jadi kalau misalnya kita ganti laptop atau pinjem punya teman atau pakai PC di tempat lain misalnya, asalkan kita hafal username dan password kita dan di PC itu atau di laptop itu sudah diinstal Mendeley, maka kita bisa membuka akun kita lalu kita lihat file-file yang sudah kita simpan di Mendeley kita ya, seperti itu. Jadi kita seperti punya perpustakaan digital yang bisa dibawa kemana-mana, kapanpun, dimanapun kita butuh, itu bisa kita buka. Bahkan sekarang kan sudah ada yang versi Android-nya ya, seperti itu. Oke, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini step-nya banyak sekali sebenarnya, ada 11, ada tambahan dibandingkan batch 1 dan batch 2. Ada beberapa tambahan di materi hari ini. Kalau sebelumnya ada 10 tahap, sekarang nambah 11, nanti ada sedikit selipan juga terkait tipe dokumen ya yang sebelumnya belum saya ajarkan ke batch 1, batch 2. Jadi ini lumayan banyak ya. Tahap 1 install Mendeley sudah, mudah-mudahan teman-teman semuanya di laptopnya sudah punya Mendeley desktop, sudah buat akun, dan sudah bisa login ya. Jadi posisinya saat ini saya harapkan teman-teman sudah buka Mendeley desktopnya, kemudian sudah punya akun di Mendeley desktop sehingga bisa login. Jadi kita akan langsung loncat ke tahap 3 yaitu install web importer, install Word plugin, create folder, move files into folder, add file atau entry, insert citation, insert bibliography, changing citation style, dan backup data. Nah, nanti pelan-pelan kita pelajari, tenang aja ya. Banyak stepnya, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kemudian ini edition aja, nanti kalau ada waktu kita akan pelajari sedikit di highlight, notes, copy paste, lalu ada literatur research dan profil di Mendeley. Ini juga lumayan membantu kalau kita misalnya sudah lihai atau sudah mahir menggunakan Mendeley, ini akan lebih membantu kita lagi untuk penulisan karya ilmiah. Oke, lalu ini sudah ya, kita masuk ke tahap 1 yaitu instalasi. Tapi teman-teman asumsinya sudah melakukan itu sesuai dengan himbauan yang di-share sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sudah create account juga dan sudah bisa sign in. Betul ya? Kalau ada yang belum, berarti harus install dulu di laptopnya. Semoga udah semua. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga nih ya, loncat ya. Mari teman-teman kita belajar install web importer. Saya minta teman-teman buka Google Chrome-nya, lalu klik atau ketik www.mendeley.com. Buka Chrome-nya. Ya, saya share juga Chrome saya.
buka www.mendeley.com. Ya, lalu di paling bawah, scroll paling bawah. Ini karena saya sudah punya profil di Mendeley, jadinya mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Jadi saya balik dulu ke PPT-nya. Scroll paling bawah di www.mendeley.com-nya, scroll paling bawah mentok, udah mentok tuh, di bawah nanti muncul web importer seperti ini. Saya perbesar dulu. Ada tulisan web importer. Ya. Lalu diklik. Yang belum, silakan buka Chrome-nya. Ketik mendeley.com, lalu scroll paling bawah ada tulisan web importer di menu download. Oke, sudah. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Teman-teman yang menggunakan beberapa browser di laptopnya, bisa pilih apakah Chrome atau Firefox atau yang lainnya. Rekomendasi saya kalau kalian punya Chrome, lebih baik pakai Chrome aja. Ya, seperti itu. Karena lebih banyak berhasil yang menggunakan Chrome daripada yang Firefox. Oke, klik Chrome-nya, pilih. Lalu nanti muncul seperti ini. Install the browser extension from the Chrome Web Store. Klik install Chrome browser extension, nanti dia akan berproses. Lalu muncul nanti add to Chrome. Ketika berproses ada tulisan add to Chrome, diklik. Nah, sudah berhasil kalau di browser Chrome-nya itu muncul logo Mendeley di pojok kanan atas. Ya, sudah berhasil menginstal web importernya kalau di pojok kanan atas ada logo Mendeley di Chrome-nya, di browsernya. Oke, silahkan teman-teman chat di Zoom chat-nya berapa yang sudah berhasil memiliki web importer di browsernya. Ya, supaya saya tahu semua mengikuti ya. Karena kita belum bisa lanjut ke tahap berikutnya kalau web importernya belum terinstall. Silakan di chat aja. Atau mikrofonnya di unmute pakai spasi ya. Di laptopnya kita klik spasi, dia nanti langsung ke unmute. Sudah Bu, gitu ya. Atau di chatnya sampaikan sudah berhasil install web importer. Kalau belum, silahkan dilanjutkan saja. Saya ulang ya. Masuk ke mendeley.com, scroll paling bawah ada tulisan web importer, diklik. Lalu muncul user yang digunakan, kalau bisa Chrome. Nah, seperti ini, klik Chrome Browser Extension, nanti dia akan berproses sampai akhirnya muncul logo Mendeley di pojok kanan atas. Silakan teman-teman yang sudah di Zoom chat-nya bisa absen, sudah Bu, supaya saya tahu. Oke. Hanum bukannya udah ikut kemarin ya? Wah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah sudah ya. Yang belum bisa tetap dicoba terus. Nah, masalah jaringan juga mempengaruhi. Kita akan coba cara kedua. Ya, saya akan sampaikan cara kedua untuk menginstal web importer. Nah, kalau tadi lewat browser di mendeley.com, kita bisa juga lewat Mendeley desktop-nya. Jadi kalian buka Mendeley desktop masing-masing yang sudah login. Lalu di menu tools muncul install web importer. Nah, di situ juga bisa kalian klik, nanti prosesnya sama seperti tadi. Jadi bisa bisa dua cara. Bisa lewat browser di mendeley.com atau bisa juga lewat Mendeley desktop-nya di menu tools. Proses berikutnya nanti sama. Seperti itu. Jadi bisa dua cara. Saya nggak muncul menu pilihan Google Chrome. OSCA.
nggak muncul pilihan Google. Oh, jadi berarti hang di ini ya, hang di sini ya. Ketika klik web importer, coba Osca bisa di unmute mikrofonnya supaya saya tahu. Ketika klik web importernya nggak muncul apa-apa gitu. Muncul, cuman bukan yang pilihan Google Chrome dan yang internet, Kak. Oke, munculnya apa? Bentar. Di back. Teman-teman yang lain sambil dicoba terus ya. Kalau yang belum berhasil, yang sudah berhasil bisa tunggu dulu, nanti kita lanjut setelah ini selesai persoalan ini. Gimana, Osca? Panggilnya apa? Osca ya? Munculnya ini, Bu, importer web Mendeley. Iya, benar. Importer? Seperti ini bukan? Tapi ada tulisan install Chrome browser extension-nya enggak? Halo? Harusnya muncul, kalaupun enggak, saya nggak tahu ya, karena kalau saya buka mendeley.com langsung ke profil, ya nggak muncul lagi untuk download web importernya, karena saya sudah punya profil di Mendeley. Saya nggak tahu update-nya munculnya seperti apa, tapi yang pasti ketika kita klik install web importer, pasti dia berproses. Ada proses-prosesnya, kan kalian udah biasa instalasi ya. Pasti ada next, next, seperti itu. Itu diikuti saja prosesnya sampai kemudian ada tulisan add to Chrome, maka diklik, nanti dia akan menambahkan extension Mendeley-nya di browser. Seperti itu. Pasti pakainya Chrome atau Firefox. Oke, mungkin kendala jaringan juga mungkin ya bisa jadi dicoba terus aja ya. Harusnya sih kalau yang lain berhasil, pasti bisa berhasil juga, yang tinggal dicoba lagi saja ya. Oke, kita lanjut dulu ya, sambil yang lain kalau belum berhasil dicoba-coba terus, memang masalah jaringan juga bisa mempengaruhi. Coba terus ya, pelan-pelan nanti sambil ngikutin yang berikutnya. Oke, tahap berikutnya, ini asumsi saya berarti kalau yang belum berhasil baru yang set OSCA, berarti yang lain sudah ya. Mudah-mudahan begitu ya. Oke. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini ya, logo Mendeley di sebelah pojokan atas browser. Lalu sudah sign in, teman-teman sudah sign in. Ini Mendeley desktop-nya. Nah, yang berikutnya adalah langkah keempat, kita akan install MS Word plugin. Caranya adalah buka Mendeley desktop-nya, sudah dibuka semua ya, Mendeley desktop-nya di menu tools, yang paling atas kiri, itu nanti ada pilihan untuk install MS Word plugin. Klik saja, ini karena saya sudah install, jadi tulisannya uninstall. Klik install MS Word plugin, nanti ada proses yang berjalan. Kalau kalian lagi buka Word, biasanya nanti Word-nya ketutup dulu sama laptopnya, minta supaya Word-nya ditutup dulu. Seperti itu, klik nanti berproses. Nah, kalau sudah berhasil, sudah ada proses-proses yang dilalui, ya, mungkin beberapa detik, biasanya nggak terlalu lama. Kalian buka lagi Word-nya, file Word yang kosong boleh, bebas, atau yang sudah ada proposal skripsinya misalnya atau makalahnya dibuka. Nah, kalau sudah berhasil, di menu references, ya, di file Word-nya di menu references, nanti ada logo Mendeley-nya. Gitu. Saya ulang ya. Buka Mendeley desktop. Di menu tools, bagian kiri atas, ada pilihan untuk install MS plugin. Ya, kemudian setelah diklik nanti ada proses instalasi. Kalau berhasil, maka di file Word-nya di menu references akan muncul interpretation atau
logo Mendeley, akan muncul logo Mendeley di insert citation dan open Mendeley-nya. Kalau muncul logo ini berarti instalasinya berhasil. Oke, silahkan chat lagi, absen lagi, saya harus absen dulu. Kalau biasanya kalau offline kan saya lihat satu-satu ya, saya keliling gitu di kelas atau di tempat pelatihannya, lalu saya lihat mana yang sudah berhasil, mana yang belum, seperti itu. Memang kalau pelatihan seperti ini anaknya offline ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Oke, Umi sudah. Yang lain gimana? Sudahkah? Kalau ada yang belum, saya tungguin, saya ikutin di awal lagi. Atau saya ulang, boleh loh, minta diulang ya Bu, coba diulang. Serius dari awal lagi Bu, saya baru masuk soalnya Bu. Siapa nih? Muslih Bu. Silahkan perkenalkan Musli. Dari kelas? MBS 17B. MBS 17B. Iya. Oke, gimana teman-teman, keberatan nggak ulang lagi dari awal? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa ya? Oke. Ya, ulang aja. Temennya baik-baik nih. Baik. Buat Musli apa yang enggak sih, Bu? Kenapa? Ya. Buat Musli apa yang enggak? Masya Allah. Mantap. Oke. Musli udah punya Mandiri Desktop ya di laptopnya ya? Baru diinstal, ini udah diinstal Bu. Oke, udah selesai instalasi. Udah punya akun? Udah bikin Belum. akun? Belum. Oke, bikin akun dulu. Bikin akun Register dulu. ya? Register ya Bu? Ya, betul. Register dulu ya. Sambil teman-teman yang tadi belum punya web importer, silakan dicoba lagi. Mudah-mudahan akses internetnya mendukung. Kemudian yang tadi Word plugin-nya belum berhasil, sambil dicoba-coba. Ya. Oke, sambil nunggu Musli, ini saya kasih lihat dulu langkah selanjutnya ya. Siap. Nanti, sambil Musli kalau udah selesai kasih tahu ya. Oke, Nanti siap. bisa kita ulang sedikit. Nah, teman-teman yang sudah bisa belajar create folder ya, create folder di Mandiri Desktop-nya di sebelah kiri. Nanti ada create folder. Saya share dulu desktop saya. Nah, di sebelah kiri Mandiri Desktop kalian ada, kalau yang belum sama sekali ada foldernya, tulisannya create folder, diklik, bikin 3 folder minimal ya. Silakan bikin folder dengan subjek yang sesuai dengan tema skripsi kalian atau dengan tema makalah. Ya, misalnya etika bisnis Islam misalnya gitu ya. Kemudian bikin lagi satu folder lagi tentang manajemen bisnis misalnya. Kemudian bikin lagi apalagi gitu. Jadi silahkan latihan untuk bikin folder 3 minimal. 3 folder, 3 lebih boleh. Sebanyak mungkin boleh. Ya, ini untuk nanti menyimpan file-file sesuai dengan subjek ini. File-file yang akan kita simpan nanti semuanya sesuai dengan kategori. Supaya memudahkan pencarian. Seperti itu ya. Silahkan dicoba bikin 3 folder. Musli sudah belum? Sudah. Muncul kayak gini Bu, welcome. Ya, Tunggu. Kok wajah sendiri sih? Mana sih? Oh ini. Nah. Import dokumen. Next aja, ada next nya nggak? Atau close, ini tinggal close aja sih. Oh ya, close aja. Oh, close aja. Ntar baru ikutin yang tadi ya Bu. Ikutin yang next. Kalau dia minta next aja. Ikutin yang tools tadi ya, tools, install import. Install web importer, betul. Install web importer. Nanti ada prosesnya. Get web importer for Chrome. Coba scroll, iya. Yang ini Bu. Chrome. Klik aja, ya. Saya nggak terlalu kelihatan sih. Oh, nggak terlalu kelihatan. Sih. Kayak gitu mungkin tadi ya, Auca juga ya. Auca. Web importer. Ini berarti udah update ya. Kayak gini doang, nggak sama nggak yang tampilan kayak Ibu tadi.
ada tulis ini nggak, install web importer gitu. Itu coba paling bawah, di bawahnya lagi, scroll ke bawah coba. Download Ada now. nggak? Hah? Download now. Download now itu apa? Mendeley ya? Oh ya, Mendeley. Oh, kalau Mendeley-nya kan sudah ya. Mendeley. Oke. Gini aja, coba ke web importernya. Mendeley desktop, sorry. Coba ke Mendeley desktop. Mendeley desktop yang mana yang ini? Ya, itu betul. Tools, Terus? klik web importer. Tadi munculnya kayak tadi ya? Iya, kayak itu. Oh, sorry. Oke. Coba scroll paling bawah sekali. Scroll paling bawah, ada tulisan install web importer nggak? Nah, ini kali. Web importer. Coba diklik ya. Sama aja. Sama aja. Nggak ada tulisan install web importer gitu di sekitar situ atau Nggak ada, Bu. ini. Bentar. Oh, itu yang baru berarti saya harus update. Kalau muncul seperti ini nggak muncul. Install the browser extension from the Chrome Web Store. Ada nggak muncul seperti ini? Install browser. Nggak ada yang muncul. Oh, yang lain gimana? Ada masalah nggak ketika install web importer? Boleh di-share yang lain yang sudah berhasil. Karena kalau saya masuk ke mendeley.com nanti munculnya, karena saya udah punya profil, agak susah ya. Bentar. Saya coba di Chrome akun yang lain dulu ya. Oke, siap, Bu. Yang lain sambil coba-coba bikin create folder. Mungkin mostly juga bisa belajar bikin itu dulu, folder dulu ya di Mendeley desktopnya. Sambil saya coba-coba pakai browser yang lain yang belum ada profil. Get importer for Chrome, Umi. Yang mana nih, Umi? Yang web importer atau yang kata Iklimah? Coba klik yang tanda merah tulisan Get Web Importer for Chrome. Oh iya, sekarang tulisannya begitu ya. Saya harus update lagi sepertinya. Get Web Importer for Chrome. Ini udah diklik, Bu. Udah, terus? Tuh, Get Importer for Chrome. Ini udah. Munculnya Kok ke sini? Tuh. Munculnya kayak gini. Anda akan menggunakan Google untuk memasuk sebagai masyarakat ini. Oh, download Google Chrome. Download Google Chrome dulu. Web Store ya. Oke, munculnya kayak gini nih. Kayak gini munculnya ya. Nah, ya kayak gitu, Bu. Di sebelah kanan ada tulisan biru nggak? Add to Chrome. Atau tambahkan ke Chrome kalau bahasa Indonesia. Itu hapus dari Chrome kalau di Ibu. Tulisan saya iya, karena mungkin saya udah punya di tersedia di Chrome. Iya. Pencet itu kali ya, Bu. Diklik aja, iya. Cuman ini Chrome-nya lagi di download dulu. Oh, belum punya Chrome? Iya, biasanya pakai ini. Pakai Mozilla ya? Iya, Mozilla. Oke. Ya udah dicoba aja dulu Muslih ya. Iya, oke. Sip. Habis itu nanti Word plugin-nya dicoba juga. Oke, saya lanjut dulu. Sudah bikin folder ya, teman-teman ya. Muslih di mute dulu ininya. Oh iya, oke. Oke, berikutnya adalah kita akan belajar, tadi sudah bikin folder ya, 3 ya teman-teman ya. Sudah bikin 3 folder, lalu kita akan belajar untuk memindahkan file ke folder. Jadi memindahkan file yang sudah kita punya
di laptop kita mau kita pindahkan ke dalam Mendeley kita. Ya, kita akan coba ya. Saya share dulu Mendeley desktop saya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa di pojok kiri atas Mendeley desktop-nya ada menu Add File. Ya, diklik Add File. Ini akan masuk ke yang ada di laptop kita. Ya, silahkan teman-teman pilih file-file mana yang mau disimpan ke dalam Mendeley-nya. Yang mana saja bebas, silahkan. Misalnya saya mau pindahkan Excel kebijakan, similarity check misalnya ke dalam Mendeley saya. Tapi sebelum itu dilakukan, jangan lupa, ya saya lupa ya, step-nya. Pilih dulu folder mana, folder dari 3 folder yang tadi teman-teman bikin, diklik dulu foldernya, misalnya saya pilih Economic of Information misalnya ya. Nah, jadi file yang nanti kita mau pindahin mau disimpan di folder yang mana, diklik dulu foldernya, baru add file. Supaya nanti begitu kita pindahin, dia langsung masuk ke dalam folder tadi. Misalnya saya mau pindahin ini Lori. Ya, nanti dia langsung masuk ke si folder tadi. Ya. Nah, ini yang tadi saya pindahin sudah masuk ke Mendeley saya. Seperti ini. Nah, lakukan seperti itu untuk file-file mana yang mau kalian pindahkan semuanya. Ya. Ini saya mau contohkan, kalian bisa juga memindahkan satu folder langsung ya ke dalam Mendeley-nya. Ini saya contohkan. Ini saya delete dulu. Jadi satu folder itu juga boleh. Ya, misalnya kayak gini nih, saya mau mindahin CV saya ke Mendeley saya. Misalnya contoh aja ya. Di laptop saya judul foldernya juga CV Fahma. Jadi boleh mau samain judul foldernya dengan folder yang ada di laptop boleh, atau dengan judul yang berbeda tapi sesuai dengan tema file-file yang ada di dalamnya ya. Saya mau mindahin semua folder. Kalau tadi kan satu-satu ya, add file gitu ya. Saya mau mindahin satu folder sekaligus, maka saya klik add folder, nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu saya mau pindahin satu folder di CV Fahma yang saya punya. Nah, dia langsung pindah semua file yang ada di dalam folder CV Fahma ke dalam Mendeley saya. Seperti ini contoh aja ya. Jadi silakan kalau kalian mau mindahin satu folder sekaligus juga bisa, asalkan bikin foldernya dulu di Mendeley desktop-nya dengan nama yang sama, lalu baru pindahkan seperti tadi. Gitu. Saya ulang ya. Saya mau pindahin satu folder full gitu ya, semua file yang ada di folder itu mau saya pindahin ke Mendeley saya, klik add folder. Lalu cari. Nah, saya mau pindahin CV saya ke Mendeley desktop, lalu semua file yang ada di folder itu akan pindah ke Mendeley desktop. Oke. Nah, sekarang tugasnya sambil nunggu yang lain yang masih catch up, teman-teman isi 3 folder tadi dengan file yang sudah ada di laptop. Ya, 3 folder tadi diisi dengan file-file yang ada di folder teman-teman yang ada di laptop. Pindahin, boleh semua satu folder boleh, beberapa file aja boleh, nanti karena itu untuk kita nanti percobaan bikin citasi dan daftar pustaka. Ya, silahkan pindahkan, nggak usah banyak-banyak, beberapa aja untuk contoh. Tapi kalau mau satu folder semua juga boleh, silahkan sambil nunggu yang lain yang masih catch up. Gimana Musli dan Osca udah bisa belum Mendeley web importer dan MS Word plugin-nya? Yang tadi masih bermasalah sudah bisa? Mudah-mudahan sudah ya. Bu, kalau web importernya gimana, Bu? Web importer atau MS Word plugin? Kalau MS Word plugin, saya tulisannya... Di Mendeley desktop, Iya, klik udah. Tools, install MS Word plugin, lalu klik.
Udah. Udah, Terus tulisannya caption plugin for Microsoft Word. Oke. Dicek dulu aja di Word-nya. Setelah selesai, buka file Word-nya. File Word-nya Word-nya dibuka Word yang dari itu, dari laptop. dari laptopnya. Yang baru boleh, yang masih kosong boleh. Udah. Kok nggak ada, Bu? Di references. References. Di references, di menu references, kan di atas tuh ada file, home, insert, design, layout. Nah, di menu references, diklik. Nah, kalau dia muncul logo seperti ini, logo Mendeley seperti ini, berarti sudah berhasil. Gimana, Muslim? Gimana? Tadi ulang, Bu. Di file Word-nya, Ya. di menu references, udah ketemu belum menu references-nya? Menu references. Oh, Yang di atas ya. itu. Iya, udah. Oke. Klik menu references-nya. Udah. Oh, udah nih, Bu. Udah ada logonya ya. Ada. Oke, sip. Berarti udah berhasil install Word plugin-nya. Lanjut ke bikin folder ya. Mostly ya, bikin folder di Mendeley desktop ya. Bikin folder tinggal di add aja kan, Bu ya? Di create folder aja di Mendeley desktop-nya. Mendeley desktop, di sebelah kiri ada tulisan create folder. Itu berarti bikin new folder, Bu. Ya, new folder, betul. Dibikin 3 folder. Ya, 3 folder yang berbeda dengan subjek atau keyword terserah, bebas, sesuai dengan tema skripsinya atau tugas akhirnya. Seperti tadi misalnya etika bisnis Islam, manajemen bisnis, lalu satu lagi komunikasi bisnis misalnya contohnya. Nah, jadi bikin 3 folder. Setelah itu belajar untuk coba-coba untuk memindahkan file yang ada di laptop, yang sudah ada di laptop, ke dalam folder yang tadi sudah dibuat. Ya, jadi isi 3 folder tadi dengan berbagai file bebas. Mau langsung satu folder dipindahkan atau satu-satu juga boleh. Bahkan di drag juga bisa ya. Kemudian kalau kalian tidak sengaja, nanti ya nyimpen file di all document. Jadi nggak sengaja masukinnya sembarang gitu ya. Biasanya akan muncul di unsorted. Nah, file-file unsorted seperti ini yang punya saya, ini adalah file-file yang saya simpennya nggak di foldernya. Jadi saya lupa klik foldernya, terus saya simpen aja, terus saya pindahin file aja. Jadi dia kesimpannya di unsorted. Kalau kalian mau pindahkan dari unsorted ini ke dalam folder, tinggal di drag aja. Diklik, terus ditekan yang lama, tarik. Ya, seperti ngedrag file di ini aja. Seperti itu. Drag nanti dia pindah ke folder yang kita pilih. Satu-satu boleh ya. Misalnya, oh ini masuknya kemana? Ke information economic misalnya tadi ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau nggak sengaja kita memasukkan filenya ke unsorted file. Oke, udah ya, udah punya file di foldernya. Kita akan lanjut dulu ke yang lain. Berikutnya adalah add file and add entry manually, udah ya. Add entry manually, saya akan ajarkan add entry manually di Mendeley desktop-nya. Jadi kadang-kadang kan kita mengutip itu tidak selalu dari sumber-sumber elektronik ya. Tidak selalu dari artikel jurnal elektronik misalnya. Kadang-kadang kita juga mengutip untuk tugas akhir kita dari buku tercetak misalnya. Misalnya sebelum lockdown kemarin, teman-teman sempat mencatat dari buku, gitu ya, buku yang dipinjam dari perpustakaan, dicatat di catatan kecil, terus mau dikutip gitu ya di skripsi kalian. Nah, gimana caranya supaya bisa nanti masuk ke kutipan yang otomatis di Mendeley? Caranya adalah dengan add entry manually. Jadi masuk ke Mendeley desktop-nya, teman-teman silakan masuk ke Mendeley desktop-nya. Di sebelah kiri ada add entry manually. Pilihan add entry manually diklik. Nah, ini adalah untuk memasukkan metadata atau data bibliografi dari sumber-sumber yang kalian gunakan yang tercetak. Misalnya kalian pernah ngutip artikel jurnal tercetak atau pernah ngutip buku tercetak.
Ya, kalau buku tercetak kan nggak bisa kita simpan bukunya di Mendeley kan, full gitu. Kalau artikel jurnal elektronik kan bisa kita simpan PDF filenya di Mendeley. Tapi kalau buku kan nggak bisa. Jadi yang kita bisa simpan hanya metadatanya saja atau data bibliografinya. Oh, saya kemarin pernah ngutip dari buku komunikasi bisnis misalnya. Ya, ini berarti harus punya catatan judul bukunya, pengarangnya, misalnya pengarangnya David Ellis misalnya ya, contohnya. Kemudian tahunnya 2010. Nah, halamannya juga kalau bisa, bukan kalau bisa, harus ya. Setiap kali kalian mengutip dari sumber tercetak, itu harus dicatat sampai ke halamannya. Karena nanti kadang-kadang ada dosen, nanti kita juga belajar ada dosen yang pengen juga, ini halaman berapa ngutipnya gitu ya, seperti itu. Misalnya halaman 105 misalnya gitu ya. Lalu di sini ada kotanya, Jakarta, edisi kedua, kemudian publishernya misalnya Gema Insani Press, ya, lalu ISBN-nya berapa kalau mau ditambahkan ya, kalau mau lengkap. Nah, ini saya simpannya di unsorted. Lalu save, nanti dia akan ke-save di Mendeley desktop kita. Ini yang tadi saya simpan. Ini adalah buku yang tadi saya simpan ke Mendeley desktop saya, metadatanya. Ya, seperti itu. Ini mau saya pindahin dulu deh ke artikel OP misalnya. Oke, sudah ya, add entry manually. Silakan dicoba satu buku, bebas aja, ngarang aja. Ngarang tuh maksudnya dikira-kira aja judulnya, pengarangnya. Nanti kita coba juga untuk ngetik buku, ya. Jangan lupa diganti tipe dokumennya di sini. Tipe dokumen apa yang disimpan, apakah buku, apakah book section, apakah case, computer program, apakah generic, apakah jurnal artikel, paten, statute. Nanti saya juga sudah tambahkan di PPT slide selanjutnya ya, tentang tipe-tipe dokumen. Oh, yang saya simpan skripsi tercetak. Nah, kemarin saya habis baca skripsi perpustakaan, terus saya kutip dari beberapa halamannya, tesis skripsi. Jadi tes itu juga diketik judulnya. Itu ya. Dikarang-karang aja dulu, nanti dihapus. Kita akan dihapus. Add entry manually. Jangan lupa klik dulu folder yang mau dipilih untuk menyimpan entry yang tadi dibuat. Saya tunggu teman-teman nyoba bikin add entry manually. Silakan yang udah absen atau lambaikan tangan. Ya, lebih gampang lambaikan tangan biar cepet ya, lambai gitu. Sudah Bu, berarti sudah. Oke. Ada yang mau diulang nggak? Takutnya saya kecepatan. Ya, Muzai kenapa? Muhammad Aulia. Yang mana yang kelewat? Aulia. Semuanya. Dari awal dong. Oh, mic-nya error. Nggak kedengeran gitu maksudnya? Oke. Oke, Aulia. Mungkin Muzai atau Uswah bisa bantu share materi saya. Tadi kan udah saya share di grup perpus ya. Ya. Di-share ke grup kelas. Supaya nanti yang ketinggalan bisa catch up dari situ aja gitu. Ya, catch up dari materi, dicoba-coba gitu. Atau nanti kalau enggak, ikutin dulu aja yang ini ya. Tapi nggak bisa praktek langsung kayaknya. Kalau belum install Mendeley-nya. Karena kalau ngulang dari awal lagi nanti teman-teman yang lain kasihan. Ya, di-share aja ke grup kelas. Langsung aja sekarang masing-masing. Jadi yang mau catch up agak cepet tapi ya, supaya nanti kita bisa bareng-bareng gitu ke langkah-langkah selanjutnya.
Oke, udah di-share di grup kelas ya teman-temannya, nanti yang ketinggalan bisa baca, ulang dari awal, mulai dari install web importer, lalu install MS Word plugin, dan seterusnya. Gitu. Oke ya. Oke, udah ya, udah simpan add entry manually, boleh 1, boleh 2, boleh 3, bebas. Sekarang kita mau lanjut dulu. Mohon maaf teman-teman yang baru bergabung, kita nggak bisa ngulang dari awal banget, karena waktu juga gitu ya. Silakan catch up dari materi yang sudah di-share oleh Muze atau Uswa di grup kelas. Oke, kita lanjut dulu ke add entry online. Nah, ini yang butuh kesabaran tingkat tinggi nih, karena terkait dengan ini ya, jaringannya. Sekarang teman-teman saya minta masuk ke Chrome, ke browsernya masing-masing. Ya, ke browser, sebentar. Ke browsernya masing-masing ya. Kita coba menyimpan file secara online. Boleh dari Google Scholar, kita akan coba ke Google Scholar. Ya, ketik apa saja yang mau kalian simpan di sini, mau kalian cari. Seperti ini saya contohnya etika bisnis Islam, saya cari di Google Scholar, lalu saya dapat beberapa muncul seperti ini. Ya, ada banyak. Nah, ini lamannya banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak ya laman-lamannya. Nah, ini diajar di KL1 kelas literasi itu kita ajarkan untuk memfilter supaya yang diperoleh tidak terlalu banyak. Ya, kalau ada yang kemarin ikut itu bisa di di filter lagi supaya jumlahnya tidak sebanyak 38.000 sekian gitu ya. Nah, kalau kita anggap satu laman ini, wah ini ada beberapa yang penting nih mau saya simpan. Nah, tinggal teman-teman klik aja. Cek dulu banyak nih. Kok saya nggak ada ya Bu ya logonya Bu? Oh, Musli ya? Muaz Bu. Oh, Muaz. Kamu berarti belum ini, Muaz. Belum berhasil install web importernya tadi. Oh. Harusnya udah. Tadi install web importernya pilihnya Chrome atau Mozilla? Ini gimana Bu? Udah masuk nih install importer? Udah, diklik aja install importernya dari mana? Dari Mendeley desktop. Dari Mendeley-nya ya. Oke, diklik. Dari tools. Terus tools, web importernya diklik, nanti dia masuk ke web Mendeley-nya kan. Nanti ada tulisan merah, get importer from web Chrome. importernya ya. Nanti diklik, nanti dia berproses, nanti ada tambahkan ke Chrome. Atau apa tadi ya istilahnya yang baru ya. Tambahkan ke Chrome lah. Okay. Kotak biru, klik. Nanti dia akan menambahkan extension Mendeley-nya ke dalam Chrome. Add extension. Ya. Sudah? Bentar Bu, lagi dicoba. Lagi proses ya. Oke, teman-teman yang lain bisa sambil coba. Klik Mendeley desktop-nya. Logo Mendeley-nya, di browser. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita langsung simpan sebenarnya semuanya. Tapi kan kita pilih-pilih ya, nggak semuanya disimpan begitu saja gitu. Kita klik. Nah, biasanya kalau pilihannya seperti ini perhatikan dia ada PDF file-nya atau enggak. Ya, kalau ada tulisan merah PDF, lalu ada view PDF, itu berarti dia punya file PDF. Diklik. Ya, lalu ini etika bisnis Islam, konsep dan implementasi. Ada juga PDF file-nya. Saya klik seperti ini. Pilih 3. Nah, setelah pilih 3, jangan lupa di select all-nya. Itu ada pilihan untuk folder yang tadi sudah kita bikin ya. Ada muncul nggak folder-foldernya? Ini muncul kayak gini nggak, saya tanya dulu, karena suka ada yang minta login atau minta sign in ya. Klik
Mendeley, logo Mendeley di browsernya, terus dia minta sign in aja. Jadi proses dulu sign in. Kemudian muncul nanti seperti ini. Kalau teman-teman nggak menemukan ketika klik select all tadi ya, seperti ini diklik, nggak muncul folder-folder yang udah dibuat, berarti yang harus dilakukan adalah kembali ke Mendeley desktop-nya, lalu lakukan sinkronisasi. Saya lupa tadi ya. Setelah bikin folder, klik sinkronisasi di sebelah kanan, sebelah kiri atas, ada tulisan SYNC diklik. Nah, dia akan sinkronisasi antara Mendeley desktop dengan dengan browser. Gitu. Nanti biasanya dia butuh waktu lumayan lama ya ini untuk sinkronisasi kalau filenya udah sangat banyak. Yang browser diklik nggak itu, Bu? Nggak nongol di. Kenapa? Yang di browser diklik nggak keluar apa-apa, Bu? Nggak keluar apa-apa. Coba di refresh deh. Tutup dulu browsernya, buka lagi, terus di search lagi tadi di Google Scholar, nanti coba lagi untuk klik logo Mendeley-nya. Oke. Ya, dicoba dulu ya. Jangan lupa sinkronisasi ya teman-teman di Mendeley desktop-nya supaya nanti ketika kita masuk ke Chrome, dia muncul folder-folder yang tadi kita sudah bikin. Oke. Saya balik dulu ke Chrome-nya. Seperti ini. Ya, saya pilih foldernya misalnya yang tadi ya, Economic of Information misalnya. Ya, nanti yang lainnya kita hapus ya. Yang lainnya kita hapus, lalu kita klik Add. Tadi saya pilih 3 ya. Pilih 3 artikel tentang etika bisnis Islam. Lalu saya mau masukin ke Economic of Information. Klik Add. Nanti dia akan berproses menyimpan filenya ke dalam ini file ya. File ini biasanya terkait dengan settingan ininya, internet downloadernya. Ya, harus saya perbaiki dulu. Tapi ini kan coba-coba aja ya. Harusnya bisa. Kalau teman-teman settingan internet downloadernya aman, insya Allah bisa. Oke, kalau sudah simpan, ya kalau sudah seperti ini, simpan. Biasanya kalau yang tadi muncul file itu PDF-nya nggak kebawa, nggak keangkut, nggak ikut pindah ke Mendeley-nya. Kita lihat ya. Saya balik lagi ke Mendeley desktop saya. Teman-teman yang masih belum bisa nyimpan, coba-coba dulu. Atau mau saya ulang? Ulang, Bu. Nyimpennya, Bu. Oke, sip. Udah search seperti ini ya, sudah searching di Google Scholar ya. Udah. Sudah, kemudian klik logo Mendeley-nya. Seperti ini yang sebelah kanan. Ya. Biasanya kalau baru pertama kali dia akan minta sign in. Sign in aja pakai username yang sudah kalian punya, username dan password Mendeley-nya. Masuk, nanti muncul seperti ini. Di antara satu laman ini yang mau kita pilih, kita lihat dulu seperti tadi strateginya. Kalau dia ada tulisan PDF merah atau view PDF, berarti dia entry-nya ini punya PDF file yang bisa disimpan ke Mendeley kita. Jadi pilih, kadang-kadang suka nggak ada PDF-nya, jadi cuma kayak e-book cuma metadatanya aja yang kesimpan. Kita harus lihat-lihat juga, kayak gini nih, etika bisnis dalam perspektif Islam, PDF not found. Ya, berarti nggak usah disimpan. Ya, nggak usah disimpan ke Mendeley kalau dia tidak ada PDF file-nya. Manajemen laba dalam tinjauan etika bisnis Islam, ada PDF file-nya, kita pilih, klik gitu. Kemudian jangan lupa pilih folder yang sudah kita buat tadi. Ada 3 folder yang sudah teman-teman bikin. Pilih satu supaya nanti kesimpannya langsung ke foldernya. Itu bukan di unsorted file ya. Lalu klik Add. Oke, teman-teman praktek ya. Sambil nunggu yang masih catch up. Praktek boleh pilih 3 atau 4 file yang dipindahkan ke folder yang berbeda misalnya.
atau yang sama dulu nggak apa-apa biar cepat karena ini baru latihan aja. 3 file langsung simpan ke folder yang sama misalnya. Untuk latihan-latihan berikutnya bisa sambil nyoba sesuai dengan subjeknya masuk ke folder sesuai subjek itu. Ya, ini saya kecepatan nggak ya? Takutnya kecepatan. Oke, saya absen lagi. Siapa yang sudah berhasil menyimpan 3 file minimal secara online ke Mendeley Desktop? Nggak apa-apa ya, saya absen terus ya. Oh, ada Pak Sepki. Ahlan Pak Sepki. Oke, silakan absen. Saya sudah Bu, sudah 3 file gitu ya. Tapi online ya. Kalau tadi kan kita belajar yang offline, yang mindahin dari laptop ke Mendeley. Sekarang ya online. 3 lagi. Silahkan. Oh, Fitria sudah, alhamdulillah. Yang lain, ayo. Di chat atau di unmute boleh mic-nya, mikrofonnya. Fikri sudah, oke, alhamdulillah. Yuk, di chat yuk. Supaya saya tahu. Belum Bu, udah sign in tapi belum muncul. Oke, ditunggu aja atau ditutup dulu. Di Mendeley-nya tadi ditutup dulu, Mendeley yang di browser ya. Tutup dulu. Atau kadang-kadang saya kalau lagi error, saya tutup juga Scholar-nya. Google Scholar tutup dulu, buka lagi. Kayak gitu. Terus nanti coba lagi simpan. Terus. Jadi dicoba-coba aja, nggak apa-apa. Udah saya klik, tapi kok yang nongol cuma 1 ya, Bu? Oh gitu? Heeh. Oke. Coba ya, saya pakai misalnya penerapan etika bisnis Islam. Itu jangan klik salah satu, nggak kamu klik salah satu dulu kan, langsung Nggak. laman ini, masih laman yang full seperti ini, Iya. baru klik Mendeley Desktop-nya. Munculnya cuma 1. Coba dicoba lagi deh. Iya. Tutup dulu web si logo Mendeley-nya, tutup dulu. Nah, ini juga saya loading kayaknya. Settingan internet downloader. Nah, ini banyak kok gitu. Ya satu laman itu muncul harusnya ya. Mungkin masih loading, saya nggak tahu. Dicoba-coba lagi aja kayak tadi ya, kayak siapa tadi ya. Tutup lagi dulu. Ya, lalu coba lagi, cari lagi, buka lagi logo Mendeley-nya lagi. Seperti ini ya, semuanya muncul seperti ini, tinggal dipilih. Ya, pilih yang ada PDF-nya, jangan lupa. Kalau yang nggak ada PDF-nya, ya jangan dipilih karena nggak bisa dikutip kan nanti. Terus pilih foldernya di sebelah sini, sesuai dia mau disimpan di mana, lalu baru klik Add. Gimana? Muas ya tadi ya? Muas sudah berhasil belum? Belum, Bu. Tetap 1, Bu. Oh gitu ya, udah pilih 1 dulu aja itu. Nanti coba lagi ya. Pilih 1 untuk di-add, simpan ke dalam desktop-nya. Ya, coba lagi. Mungkin masalah jaringan bisa, gitu ya. File online yang disimpan di Mendeley Desktop-nya. Kita akan lanjut ke proses berikutnya. Setelah kita berarti kan kita udah punya banyak file tuh ya, beberapa ya, yang kita simpan offline, kemudian kita simpan online. Nah, kemudian ada hal yang harus diperhatikan juga, bahwa setiap kali kita selesai menyimpan file baru, baik secara manual maupun online, atau file atau nambah folder, apapun perubahan yang kita lakukan di Mendeley Desktop kita, lakukan sinkronisasi. Ya, tadi sudah diajarkan dengan SJNC pada Mendeley Desktop. Jadi setiap kali kita selesai
melakukan perubahan di media desktop kita, harus kita lakukan sinkronisasi. Kalau kalian nyimpan file di Mendeley, nggak di-sync, nggak sinkronisasi, nanti kemudian Word-nya dibuka, terus kalian mau ngutip, ternyata nama yang tadi file yang tadi disimpan nggak muncul misalnya, nama pengarangnya nggak muncul. Nah, itu berarti belum sinkronisasi. Gitu. Bisa lanjut, teman-teman? Atau ada yang masih belum catch up? Lanjut ya? Oke, lanjut. Berikutnya adalah sinkronisasi udah. Nah, tipe dokumen nih juga yang ini kemarin batch 1, batch 2, batch 2, batch 3 ya. Batch 2, batch 3 saya lupa untuk menyampaikan bahwa tipe dokumen dalam Mendeley itu sangat penting. Ya, biasanya kita kalau nyimpen file seperti ini, bentar saya buka Mendeley desktop saya dulu. Nah, misalnya seperti ini, ya. Lalu di sini, di sebelah kanan, paling kanan, itu kan muncul metadatanya ya. Pengawasan otoritas jasa keuangan, bla bla, itu kan judulnya. Di atasnya ada tipe dokumen kan. Nah, kadang-kadang kita nyimpen e-book atau nyimpen skripsi online, tapi di sininya munculnya jurnal artikel. Nah, itu harus diganti. Ya, jadi tesis misalnya. Ya, seperti itu. Jadi si tipe dokumennya harus sesuai dengan tipe filenya. Kenapa bisa harus seperti itu? Supaya nanti ketika kita kutip, daftar pustakanya sesuai gitu ya dengan tipe dokumennya. Karena cara ngutip jurnal artikel dengan cara ngutip buku itu beda nanti citasinya. Misalnya kalau jurnal artikel daftar pustakanya tuh ada volume, ada nomor, issue itu edisi atau nomor gitu ya. Kemudian ada tahun, ada judul jurnal, ada judul artikelnya, seperti itu. Jadi metadatanya akan berbeda di daftar pustaka nanti munculnya. Kalau kalian nyimpen artikel jurnal, file artikel jurnal tercetak, tapi di tipe dokumennya buku, maka nanti metadatanya akan berantakan gitu di daftar pustakanya ya. Jadi hati-hati dalam menyimpan file di Mendeley desktop, harus dirapikan dulu si metadatanya. Kadang-kadang judulnya besar semua. Ketika kita nyimpan online, terus di judul halo, di mute dulu. Harus diedit dulu, dirapikan dulu si judulnya itu gitu, supaya nanti daftar pustakanya bagus, rapi gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya apa ya? Berikutnya, tipe dokumen dulu. Tipe dokumennya apa saja? Di Mendeley itu ada jurnal artikel, ini udah tahu ya pasti ya teman-teman ya, artikel jurnal, ada buku, biasanya kalau yang online e-book, yang tercetak ya buku. Generik itu, nah ini generik biasanya teman-teman yang saya juga awal-awal masih bingung generik itu apa sih? Ternyata generik itu adalah semua file selain tadi ya, selain jurnal artikel, selain buku, yang jadi tidak masuk kategori yang lain, kayak format file yang TXT, CSV, DOC, PDF yang dia bukan jurnal artikel, dia bukan skripsi, bukan apapun gitu ya, itu maksudnya ke generik. JPEG, PNG, itu juga generik. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bingung nih jenis filenya apa ya gitu ya, itu kemungkinan masuknya ke generik. Webpage, jangan lupa ya, webpage dia juga ada tipe dokumen sendiri. Ada book section ini biasanya kalau kita ngutip buku bunga rampai. Jadi bunga rampai itu atau antologi ya, antologi itu adalah kumpulan tulisan orang. Jadi satu buku isinya tuh beberapa bab yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Itu namanya bunga rampai. Nah, misalnya kita ngambil bab 3, kita ngutip buku itu, tapi hanya yang di bab 3 aja, maka nanti tipe dokumennya adalah book section. Itu kalau bunga rampai. Ya. Paham ya bunga rampai ya? Bunga rampai adalah kumpulan tulisan orang yang dibikin bab-bab gitu, tapi penulisnya beda-beda, maka disebut bunga rampai. Kadang-kadang dia juga temanya nggak nyambung, kadang-kadang bukan nggak nyambung. Satu tema besar, tapi kemudian isinya tuh dibikin sub-sub tema kecil gitu. Seperti itu. Nah, itu nanti dia maksudnya book section, book chapter gitu ya. Conference proceeding adalah kumpulan makalah proceeding conference, jadi makalah-makalah conference dikumpulin jadi proceeding gitu. Itu nanti biasanya kalau
kita aksesnya online, dia ada tulisannya proceeding conference, gitu. Working paper, report, nanti dibaca masing-masing ya. Webpage juga ada, tesis. Cuma kalau mahasiswa biasanya kalau bikin tugas akhir tidak sampai terlalu beragam ya. Biasanya kan paling webpage. Webpage ini misalnya kita ngambil dari BI ya. Artikel ada di BI kita ambil atau dari IDX, dari Bursa Efek misalnya ya. Dan tesis, skripsi, artikel jurnal paling gitu kan ya. Jadi nggak terlalu beragam juga sebenarnya. Nggak sampai komputer program, nggak sampai, mungkin beberapa ya tergantung prodinya juga, paten, dan television broadcast, terus terusnya. Ya, seperti itu. Nah itu tipe-tipe dokumen yang kadang mahasiswa nggak aware gitu ya. Ketika nyimpan file, asal nyimpan aja, tapi ternyata filenya salah, salah memilih tipe dokumen. Saya baca chat dulu, saya takut ada yang belum catch up. Belum Bu, udah sign in tadi, tapi belum muncul menu save dokumen ke punya Ibu. Ya dicoba aja ya Sofia ya, pelan-pelan ya. Dulu, nah kita akan mulai belajar insert citation. File ya, di dokumen atau di menu desktopnya. Sekarang teman-teman buka file dokumen, file Word. File Word boleh kosong, boleh yang sudah ada tulisannya, boleh yang sudah ada tugas akhirnya juga boleh, silakan bebas ya. Sekarang kita mau melakukan citasi ya, praktek citasi ya. Silakan bikin 3 kalimat ya, asal boleh seperti ini. Ini coba-coba aja ya. Lalu klik insert citation di menu references di file Word-nya. Jadi di file Word-nya, klik references, lalu klik insert citation yang sudah ada logo Mendeley-nya. Lalu saya misalnya mau nyimpen tadi ya, Alice. Pengarangnya namanya Alice. Tadi ya buku yang saya simpan. Contoh aja. Nanti. Nah, muncul seperti ini kan. Oke, gitu. Dari yang lengkap deh ininya ya. Kalau teman-teman lupa autornya atau pengarangnya, kan ini bisa diklik, kita bisa mencari citasinya itu dari pengarang, dari judul ya. Itu bisa kita lakukan, misalnya kalian hafal judulnya misalnya atau pengarangnya. Tinggal diklik aja misalnya Basuki. Nah, dapat kan? Klik, oke. Seperti itu. Dapat, sudah citasinya udah ada. Lakukan 3 baris ini bikin citasinya. Bikin citasinya. Nah, kalau kalian lupa ketika insert citation, terus tadi siapa ya pengarangnya ya? Pengarang dari kutip yang saya kutip ini tadi namanya siapa ya? Misalnya lupa, maka bisa kita go to Mendeley, klik go to Mendeley. Nah, klik go to Mendeley. Saya kembali dulu ke PPT saya. Kalau kita lupa, go to Mendeley seperti ini. Nah, nanti di Mendeley desktop kita klik Fatur Rahman misalnya seperti ini ya. Saya klik Fatur Rahman seperti ini. Nanti di bagian atas itu ada tulisan ya. Fatur Rahman saya klik, lalu saya klik Cite, nanti dia masuk ke Word, file Word-nya. Lupa, pas kita mau citasi, kita lupa si pengarangnya namanya siapa. Namanya citation, saya lupa namanya, saya go to Mendeley, saya pilih satu, lalu saya klik Cite. Nah, maka dia akan muncul citasi seperti ini. Oleh Chicago. Oke, udah. Bikin 3 kalimat atau 4 kalimat, lalu buat citasinya.
Nah kan teman-teman yang udah punya 3 kalimat dan 3 citasinya berbeda-beda ya kalau bisa. Silakan chat lagi. Seperti tadi, sudah Bu. Oke, Fitria. Yang lain gimana? Sudah belum? Bikin 3 kalimat seperti ini, lalu bikin citasinya. Sudah? Oke, sip. Kalau sudah, sekarang kita belajar bikin daftar pustaka. Ya, di file Word yang sama. Di file Word yang sama, kita bikin daftar pustaka. Lalu klik Insert Bibliografi. Masih di menu References, Insert Bibliografi. Tinggal diklik aja. Jadilah daftar pustaka dengan style APA. Oke, kalau kalian pilihnya di sini style APA, maka dia akan munculnya seperti ini. Gitu. Oke, sudah jadi daftar pustakanya? Siapa yang daftar pustakanya sudah jadi? Silakan, sudah boleh daftar sidang. Yang mau daftar sidang silakan, habis ini sudah selesai skripsinya ya. Sudah sampai daftar pustaka soalnya kan. Siapa yang sudah berhasil silakan absen lagi. Ya Umi, Latifah, yang lain dong. Kan ada pesertanya ada 51 orang nih, alhamdulillah. Oke. Oke, sip. Berikutnya saya masih bingung siapa nih. Muslim. Tapi ntar tanya teman dah. Tapi Muslim udah sampai mana? Word itu kayaknya udah ngerti, cuman di Word itu Mendeley-nya itu nggak ada. Di Word Mendeley-nya nggak ada? Nggak ada di reference kan Bu itunya. Di references nggak ada logo Mendeley? Nggak ada logo Mendeley-nya. Oke, berarti tadi install Word plugin-nya belum berhasil, dicoba lagi aja. Iya. Ya, ditutup dulu Word-nya, masuk ke Mendeley Desktop tadi ya, seperti tadi, diulang lagi. Atau gini, teman-temannya sekalian, kalau kondisi seperti itu terjadi terus, masih belum bisa gitu ya. Ganti laptop. Bukan ganti laptop. Bukan lem biru, bukan ya. Ada beberapa step sebenarnya. Pertama, tutup dulu semua filenya, semua Mendeley Desktop tutup. Bahkan kalau belum bisa juga, restart dulu laptopnya. Kita di restart dulu laptopnya. Memang ada beberapa kasus kalau yang di program klinik Mendeley ya, yang konsultasi dengan saya, itu kasusnya macam-macam. Ada yang sampai format ulang ininya, Mendeley-nya. Format ulang laptopnya, ternyata si Word-nya yang digunakan, versinya itu versi yang tidak support Mendeley. Mungkin dia Word-nya Word lama, gitu ya, versi MS Word-nya tuh versi yang lama, jadi dia nggak support Mendeley, jadi Mendeley-nya nggak nempel di Word-nya, saya nggak tahu ya. Terus saya bilang, coba install MS Office yang baru gitu. Jadi dia format ulang laptop juga, kemudian dia install MS Word dengan versi yang baru bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang sampai se-ekstrim itu sih ya, harus kayak gitu. Kadang-kadang memang kekurangan kita kalau menggunakan tool seperti itu, aplikasi seperti ini adalah yaitu si perangkat yang kita gunakan harus dipastikan support gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau kejadian seperti tadi, coba step pertama tutup dulu semua window, tab-tab tuh ditutup dulu, file Word-nya, Mendeley Desktop-nya, Chrome-nya gitu ya, di refresh, coba buka lagi. Kalau nggak bisa juga berarti harus di restart komputer ya. Kalau di restart nggak bisa juga, coba
kemarin saya sempat juga ada yang kayak gitu, coba di komputer lain atau laptop lain, login gitu ya. Kalau bisa, berarti masalahnya ada di laptopnya, kayak gitu. Kalau di laptop orang lain bisa, di laptop kita nggak bisa, berarti ada masalah di laptopnya, seperti itu. Kalau nggak bisa juga, di laptop yang manapun, berarti Mendeley-nya yang bermasalah, saya nggak tahu masalahnya di mana, seperti itu. Jadi, banyak kasus sih kemarin. Jadi, nanti bisa konsultasi, setelah ini, kalian bisa ikut program klinik Mendeley, nanti bisa diinfokan bisa nanya ke Muza, bisa nanya ke Uswa, bisa nanya ke Afis ya, ke teman-teman volunteer dan asisten seperti apa caranya, atau langsung hubungi WA Perpus juga boleh, nanti dikasih informasi, bisa konsultasinya seperti apa. Jadi jangan sungkan untuk konsultasi via WhatsApp boleh, nanti janjian misalnya satu kelas, Bu, satu kelas mau ada pelatihan Mendeley lagi gitu ya, itu juga boleh. Yang advance tapi ya berarti ya, bukan dari awal lagi. Gitu ya, Muas ya, Muslih tadi ya? Iya, Bu. Oke, ini juga Aulia juga ketinggalan, nggak apa-apa ya, nanti dicoba lagi. Nggak apa-apa, terus ikut aja sambil lihat seperti apa prosesnya. Ini udah mau selesai sih, tinggal yang tambahan-tambahan aja. Oke, sudah bikin daftar pusaka. Sekarang yang kita mau lakukan adalah kadang-kadang, ganti style dulu atau ini dulu ya. Kadang-kadang kalau kita punya pembimbing, ada pembimbing yang nggak mau citasinya tuh cuma gini doang, Sulistyo Basuki, 2012. Ini halamannya mana? Kadang-kadang ada dosen yang seperti itu, pengennya detail gitu ya. Jadi makanya hati-hati teman-teman kalau mengutip dari sumber tercetak itu setiap kali ngutip per setiap paragraf itu dikasih halamannya halaman berapa gitu ya, karena mengantisipasi kalau ternyata dosen pembimbing atau dosen penguji minta citasinya yang lengkap. Nah, kalau itu terjadi, kalian yang bisa kalian lakukan adalah klik di citasinya seperti ini. Dia keblok kan? Keblok seperti ini. Nanti di yang tadinya insert citation di bagian atas, jadi ganti jadi edit citation. Diklik. Nanti muncul kotak seperti ini. Ya, muncul di PPT saya juga ada ya. Kalau nggak kelihatan atau ketinggalan bisa lihat di situ. Muncul kotak seperti ini, lalu klik di tengah-tengah nama pengarangnya. Nah, nanti dia akan muncul kotak baru yang kita bisa menambahkan page atau halaman. Kalau saya mau nambahin halaman 21, klik OK, selesai. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian nggak usah susah-susah begitu revisi gitu ya. Dosen pengujinya minta ada halamannya, maka tinggal lakukan edit citation secara manual. Ya, tapi memang harus manual ya satu-satu ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai sedetail itu mintanya. Tapi kalau itu terjadi bisa kita antisipasi dengan cara seperti itu. Udah bisa? Coba-coba silakan di blog di citasinya. Seperti ini, Fitri 2014, saya klik, lalu klik edit citation, nanti muncul kotak, klik di tengah-tengah nama pengarangnya, nanti muncul kotak lagi untuk kita bisa menambahkan page, klik OK. Selesai. Gitu. Silahkan dicoba satu lagi, tiga kalimat yang sudah kalian bikin, yang ada citasinya tambahkan page atau halaman. Sudah? Ada yang kesulitan? Atau perlu diulang? Jangan sungkan ya, kalau mau minta diulang boleh. Nggak ada? Oke, berarti kalau nggak ada yang ngechat, asumsinya bisa ya. Sudah berhasil semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ganti style. Nah, ini kan stylenya APA ya, di CB kan wajib APA. Standar yang digunakan untuk style citasi adalah APA. Tapi kemudian skripsi kalian sama dosen pembimbingnya mau dijadikan artikel jurnal misalnya. Yuk kita bikin jadi artikel jurnal di submit atau mau di-publish gitu ya di jurnal tertentu. Ternyata jurnal itu mintanya bukan style APA, tapi style yang lain. Misalnya style IEEE misalnya ya. Maka ini sama seperti Word ya. Bisa kita ganti stylenya, misalnya tinggal kita klik aja.
Nah, langsung berubah seperti ini jadinya kalau IEEE filenya. Jadi gampang kan? Terus kita bikin lagi, ternyata nggak diterima di jurnal itu gitu ya misalnya. Kalau kita submit lagi di jurnal yang lain dengan style yang berbeda lagi, Chicago misalnya. Ternyata si jurnalnya mintanya jangan IEEE ya, stylenya tapi Chicago. Nah, kita ganti aja. Nah, mudah kan? Seperti itu. Atau yang footnote. Ada juga yang suka minta footnote, maka seperti ini tinggal diklik aja. Gitu, sesuai dengan tempat di mana kita mau submit. Atau misalnya tiba-tiba Sebi berubah kebijakan misalnya, udah jadi skripsinya tinggal sidang aja, tiba-tiba berubah nggak FPA lagi pakainya misalnya contohnya. Kita kan tinggal rubah style aja, itu kan lebih mudah. Seperti itu. Silakan dicoba-coba ganti style, teman-teman mau lihat style yang mana boleh, bebas. Sambil dicoba-coba, diklik-klik. Oke. Udah? Mau lanjut atau gimana? Apa ada yang mau minta diulang? Enggak ya? Lanjut ya. Oke. Berikutnya adalah setelah ganti style, backup data. Nah, ini juga penting. Ini kenapa baru saya share ke teman-teman yang batch 3 ini karena saya baru menemukan kasus ini kemarin, beberapa waktu lalu ya, ketika saya format ulang laptop, terus saya install lagi Mendeley saya, ternyata banyak file PDF yang nggak muncul. Gitu. Terus saya cari tahu gimana caranya supaya filenya, walaupun kita misalnya format ulang laptop gitu ya, supaya file PDF-nya ikut tuh gimana caranya. Saya cari-cari, saya ketemu di website Mendeley-nya, caranya adalah di Mendeley Desktop teman-teman, saya ke Mendeley Desktop saya dulu ya. Di Mendeley Desktop teman-teman seperti ini, di sebelah kirinya klik All Document, di bawah tulisan My Library, klik All Document. Di PPT saya juga ada ya, nanti kalau lupa bisa dilihat. All Document, dipilih, lalu di sebelah tengahnya ini, di sebelah tulisan All Document, klik Edit Setting. Nah, setelah Edit Setting, nanti muncul seperti ini. Klik Synchronize Attach File. Synchronize Attach File. Diklik. Kalau nggak diklik, dia kan seperti ini. Kalau diklik, nanti kepilih semuanya. Sudah. Lalu klik Save and Sync. Nah, setelah klik Save and Sync, nanti dia akan berproses untuk membackup data yang kita miliki, termasuk file PDF-nya, ke dalam profil ke dalam Mendeley kita di web. Jadi ini kesimpan di cloud. Itu termasuk PDF filenya. Ketika saya coba analisa, itu yang hilang itu adalah PDF file yang saya simpan atau saya pindahkan ke Mendeley itu secara manual atau offline. Jadi misalnya yang ada di laptop saya pindahin ke Mendeley saya. Di mute dulu. Halo. Jadi yang hilang itu adalah PDF file yang saya simpan secara manual. Tapi yang online itu masih ada, masih ikut di Mendeley Desktop yang baru saya install ulang, gitu ya, seperti itu. Jadi caranya adalah teman-teman kalau mau format ulang itu pastikan sudah backup data dulu. Atau harus sebaiknya backupnya rutin gitu ya, nggak harus nunggu kalian format ulang dulu. Karena kan kita nggak tahu, tiba-tiba laptop kita hang gitu ya, tiba-tiba laptop kita nggak bisa nyala misalnya, seperti itu. Maka lakukan backup data secara rutin. Misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau setiap kali, boleh setiap kali nyimpen data yang lumayan banyak, kalian kemudian lakukan backup data gitu. Karena saya kemarin kejadiannya gitu, lumayan juga banyak file saya hilang, akhirnya harus saya cari lagi satu-satu gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang saya simpan online itu banyak yang masih ada. Gitu ya. Jadi backup data ini salah satu yang juga baru saya share di batch ini. Tapi sudah saya share juga di grup kelas literasi yang sebelumnya ya. Kita sudah punya grup juga, sudah saya share juga tambahannya. Oke, lanjutnya adalah highlight, notes, dan copy paste. Nah, ini juga
tambahan ya. Saya masuk lagi ke Mendeley Desktop. Teman yang sudah disimpan di Mendeley Desktop kalian itu bisa diklik. Kalau ada PDF filenya kan diklik seperti ini. Nanti muncul kan kayak gini. Seperti ini. Itu kalau kalian lagi baca-baca nih, ya, terus ada yang penting begitu, ya aja ini. Bentar. Di highlight, di blok gitu ya. Di blok. Sorry. Coba-coba ya. Ini terus diwarnai. Kayak di Stabilo gitu ya kalau buku tercetak. Ini nanti saya mau kutip gitu, baca lagi ya kan, baca lagi. Oh ini. Sorry ya, konsep makosid syariah. Diklik gitu, lalu warnain lagi. Nah, gitu ya. Setelah dibaca semua, lalu kalian putuskan ini saya mau kutip ini seperti ini. Tinggal di copy paste aja, di blok lagi, di copy, nanti di paste ke dalam file Word-nya. Gitu. Jadi akan sangat memudahkan. Jadi kita nggak usah buka file ini di tempat lain, dari Mendeley Desktop-nya aja kita udah bisa sambil baca. Ya, seperti itu. Lebih enak bukanya, jadi nggak terlalu lama kalau kita nyimpan di laptop, di folder-folder yang ada di laptop kan kadang buka PDF kan suka lama misalnya ya. Terus ada yang nggak bisa di highlight, ada yang nggak bisa di copy paste. Begitu dimasukin dipindahin ke Mendeley, dia ternyata bisa diwarna-warnain gitu ya, bisa di copy paste seperti itu. Jadi ya, ini salah satu kemudahan yang disediakan oleh Mendeley. Jadi copy paste itu bukan mau jadi plagiat, nggak boleh ya, harus diparafrase. Itu copy paste hanya untuk ini saja ya, untuk pindahin dulu ke Word-nya lalu di parafrase. Atau kalau dia bahasa Inggris diterjemahkan misalnya. Bahkan dikasih note bisa. Dari mana tadi ya? Dikasih note bisa. Jadi misalnya kita highlight ini terus kita kasih note, kasih catatan gitu kayak komen gitu ya, kalau di Word kita kasih komen misalnya ini untuk parafrasenya misalnya ya, adapun ada hukum makosid syariah misalnya kita parafrase jadi kalimat baru misalnya. Itu salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan dari Mendeley. Dan juga rahasianya juga yang tadi saya sampaikan gitu, ada beberapa file yang kalau kita baca di luar Mendeley itu nggak bisa di blok kayak tadi, nggak bisa di copy paste, itu cuma baca aja. Itu begitu kita masukin ke Mendeley, dia bisa di highlight, bisa di copy paste, bisa dikasih komen gitu ya, seperti itu. Karena kan ada beberapa file di internet yang diprotect ya. Cuma bukan berarti boleh plagiat, nggak boleh ya. Oke, lanjut. Literatur research itu nanti dibaca sendiri, ini advance sebenarnya. Lalu profil Mendeley kita di Mendeley, di tadi ya browser kita, itu sangat memudahkan. Kayak misalnya dia bisa membaca ya, ini kan salah satu yang kemudahan yang bisa kita dapatkan dari Internet of Things ya. Misalnya saya nyari sesuatu nih di Google Scholar, terus saya simpan di Mendeley saya dengan subjek yang lain yang tidak sama seperti sebelumnya gitu ya. Nanti si Mendeley di Mendeley profilnya itu dia bisa baca kita lagi cari subjek apa, nanti dia munculkan di bawah profil kita itu artikel suggested for you. Ya, seperti itu. Misalnya saya kemarin lagi banyak nyari tentang apa ya? Jadi artikel-artikel yang muncul di profil kita itu adalah artikel-artikel yang direkomendasikan oleh si Mendeley untuk kita simpan di Mendeley Desktop kita. Ya, misalnya Digital Transformation of Library Collection, misalnya gitu ya. Ini rekomendasi dari si Mendeley, ini bagus nih untuk disimpan di Mendeley Desktop sesuai dengan yang subjek yang sedang kita cari gitu. Yang selama ini atau beberapa waktu terakhir itu kita lagi simpan di Mendeley kita.
kayak gitu. Jadi ini juga sangat memudahkan. Kayak misalnya kemarin saya juga, oh ini saya lagi nulis tentang ini, terus dimunculin di Mendeley desktop. Mendeley profil kita di web. Gitu. Oke, kayaknya udah semua ya. Udah semua, saya share lagi PPT-nya. Kita lihat lagi ke sini. Nah, ini juga ada beberapa kasus yang muncul, yang pernah saya juga rasakan. Nanti tinggal teman-teman baca ya, cara mengembalikan file PDF yang hilang. Nanti bisa dicoba dilihat-lihat. Nah, untuk program Klinik Mendeley ini juga jadi salah satu program perpustakaan ya, kalau teman-teman biasanya kalau lagi pelatihan gini masalahnya belum terlalu banyak. Begitu kalian udah nulis, terus pakai Mendeley, itu ketemulah berbagai macam kasus, kemudian perlu dikonsultasikan, maka bisa menggunakan program Klinik Mendeley ini. Ya, bisa, tapi harus sebisa mungkin daftar dulu. Ada sih yang misalnya langsung japri gitu ya, Bu Fama saya ada masalah ini. Gitu. Biasanya akan saya arahkan untuk daftar dulu untuk pendataan kita aja sih, untuk pelaporan ya. Seberapa banyak sih misalnya yang menggunakan atau memanfaatkan program Klinik Mendeley seperti itu. Ya, sebenarnya kalau teman-teman asisten dan volunteer juga udah sering ikut pelatihan ya, mereka juga bisa bantu. Kalau nggak ke saya bisa ke Alvis misalnya, atau ke Muzai, ke Uswah. Nanti kalau mereka nggak bisa jawab, bisa dilanjutkan ke saya misalnya seperti itu. Ini salah satu program kita ya. Kemudian ini ada video dan tutorial yang bisa kalian akses juga kalau lupa yang diajarkan hari ini tuh seperti apa. Di mendeley.com-nya juga ada guide, bentuknya video tapi dia berbahasa Inggris. Dan di situ banyak kasus-kasus yang dimunculkan ya oleh si Mendeley-nya. Kemudian ini ada beberapa akses YouTube, channel YouTube yang dibuat oleh alumni pelatihan Mendeley. Juga dibuat kemarin siapa ya yang bikin di Instagram ya, kalau nggak salah dia habis ikut pelatihan terus bikin Instagram, terus ini Farhan kalau nggak salah bikin di YouTube-nya tentang tutorial Mendeley seperti itu. Jadi bisa diakses. Nah, ini ada yang nanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjut dulu sedikit tentang plagiarisme. Nanti ini juga bisa dibaca-baca apa yang masuk dengan plagiarisme. Nah, sanksinya adalah kalau kalian plagiat, yang paling dekat mungkinnya dengan mahasiswa adalah dicabutnya kesarjanaan kalian gitu ya. Jadi harus hati-hati jangan sampai kita terkena sanksi ini. Ini ada free plagiarism checker yang bisa kalian coba-coba gitu ya, untuk mengecek tugas akhir kalian seberapa besar plagiarismenya, tapi terbatas ya kalau yang free. Ini cara menghindari plagiarisme itu dengan parafrase. Ada di YouTube juga cara bikin parafrase kalau misalnya kalian mau belajar melakukan parafrase. Nah, kemudian kebijakan tugas akhir untuk mahasiswa angkatan 2017 adalah, nanti bisa dibaca, mungkin kalian juga udah baca SK-nya atau surat edarannya tentang similarity check untuk syarat daftar sidang dan juga syarat untuk revisi ya, selesai revisi. Itu wajib similarity check yang nanti dibantu oleh pihak perpustakaan. Gitu. Untuk 2017 ya, mulai 2017. Kalau 2016 belum berlaku. Itu bisa kita bahas juga, kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp-nya perpustakaan. Ini ada website dan sosial media perpustakaan, mohon bantuannya untuk like, subscribe, juga mengunjungi website perpustakaan. Untuk yang mau belajar strategi penelusuran informasi di internet, bisa lihat link di YouTube perpustakaan. Di situ kita upload video KLI yang KLI 1 ya, kelas literasi informasi 1 tentang strategi penelusuran informasi di internet. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Selamat menulis buat teman-teman dan semoga bermanfaat.